Pernah nggak kita mengatakan sesuatu ketika sedang marah, lalu beberapa saat kemudian menyesalinya? Atau pernah merasa kecewa, tetapi bahkan tidak benar-benar tahu kenapa kita merasa seperti itu? Kita semua pasti pernah merasakan marah, sedih, kecewa, takut, senang, ataupun cemas. Emosi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita belajar mendapatkan nilai yang baik, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan. Tapi pernahkah kita benar-benar belajar bagaimana menghadapi rasa marah, kecewa, atau gagal? Daniel Goleman melalui bukunya Emotional Intelligence membahas bahwa kemampuan manusia tidak hanya berkaitan dengan kecerdasan intelektual. Ada kemampuan lain yang juga penting, yaitu kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi. Kalau mendengar kata kecerdasan, mungkin yang pertama kali kita pikirkan adalah IQ. Kita menganggap orang yang pintar adalah orang yang mampu berpikir cepat, memahami sesuatu, atau mendapatkan nilai yang tinggi. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan seperti itu saja ternyata tidak selalu cukup. Kita bisa menemukan seseorang yang secara akademik sangat pintar, tetapi kesulitan mengendalikan emosinya. Sebaliknya, ada orang yang mungkin tidak selalu menjadi yang paling unggul secara akademik, tetapi mampu menghadapi tekanan, memahami orang lain, dan menjaga hubungan dengan baik. Hal inilah yang membuat konsep emotional intelligence menjadi menarik. Daniel Goleman membahas emotional intelligence sebagai kemampuan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang mengenali dan mengelola emosinya, memotivasi diri, memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan dengan orang lain. Jadi kecerdasan emosional bukan berarti kita tidak boleh marah, bukan berarti kita harus selalu tenang, dan bukan berarti kita harus untuk terlihat bahagia. Kita tetap manusia, kita tetap memiliki emosi. Yang menjadi penting adalah bagaimana kita memahami emosi tersebut dan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Karena terkadang masalahnya bukan pada emosi yang kita rasakan, tetapi pada apa yang kita lakukan setelah emosi tersebut muncul. Sebelum kita bisa mengelola emosi, kita perlu mengenali terlebih dahulu apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Kadang kita mengatakan, saya sedang baik-baik saja, padahal sebenarnya kita sedang kecewa. Kita mengatakan, saya cuma capek, padahal mungkin ada masalah yang terus kita pikirkan. Atau kita merasa marah kepada seseorang, tetapi sebenarnya di balik kemarahan itu ada rasa kecewa. Mereka tidak dihargai atau merasa tidak dipahami. Inilah mengapa kita perlu memiliki self-awareness atau kesadaran diri. Kita belajar bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya saya rasakan,
kenapa saya merasa seperti ini, dan apa yang membuat saya bereaksi seperti ini. Misalnya kita mendapatkan kritik, reaksi pertama kita mungkin adalah merasa tersinggung. Kita merasa orang tersebut merendahkan kita. Tetapi kalau kita berhenti sebentar, mungkin kita menemukan bahwa sebenarnya kita takut dianggap tidak mampu. Dengan memahami perasaan tersebut, kita memiliki kesempatan untuk merespon situasi dengan lebih baik. Setelah mengenali emosi, pertanyaan berikutnya adalah apa yang kita akan lakukan terhadap emosi tersebut. Disinilah kemampuan mengelola diri menjadi penting. Bayangkan kita menerima pesan yang membuat kita marah. Respon pertama mungkin adalah langsung membalas. Kita mengetik berdasarkan emosi yang sedang kita rasakan. Tetapi kita sebenarnya memiliki pilihan. Kita bisa berhenti sebentar, memberikan waktu kepada diri sendiri untuk tetap tenang. Mengelola emosi bukan berarti menghilangkan emosi. Kita tetap boleh marah, tetapi kita tidak harus membiarkan kemarahan menentukan seluruh tindakan kita. Kita tidak selalu bisa memilih emosi apa yang muncul, tetapi kita bisa belajar memilih respon terhadap emosi tersebut. Dan menurut saya, kemampuan memberikan jeda sebelum bereaksi merupakan salah satu bentuk kedewasaan emosional. Dalam kehidupan, kita juga akan menghadapi kegagalan dan situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Ada tugas yang terasa sulit, ada pekerjaan yang membuat kita lelah, ada tujuan yang belum tercapai. Tetapi di saat seperti itu, kita membutuhkan alasan untuk tetap bergerak. Bukan hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi karena kita memiliki tujuan dan keinginan untuk berkembang. Motivasi membuat kita tetap mencoba meskipun hasilnya belum sesuai dengan harapan. Karena kegagalan tidak selalu berarti kita harus berhenti. Setelah belajar memahami diri, kita perlu menyadari bahwa kita hidup bersama orang lain, dan setiap orang memiliki pengalaman serta perasaan yang berbeda. Kita sering melihat seseorang melakukan sesuatu, kemudian langsung memberikan penilaian. Dia malas, dia sombong, dia tidak peduli. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami oleh orang tersebut. Disinilah empati menjadi penting. Kita mencoba memahami perasaan dan sudut pandang orang lain sebelum terburu-buru memberikan penilaian. Empati bukan berarti kita harus selalu setuju dengan orang lain. Kita tetap boleh berbeda pendapat, tapi kita mencoba memahami mengapa seseorang berpikir atau merasa seperti itu. Kita bisa bertanya, apa yang mungkin sedang dia alami? Apa yang saya tidak ketahui tentang situasi ini? Kemampuan memahami emosi orang lain kemudian berhubungan dengan bagaimana kita membangun hubungan. Kita berkomunikasi, kita bekerja sama, kita berdiskusi, dan tentu saja kita juga bisa mengalami perbedaan pendapat. Dalam situasi seperti itu, kemampuan emosional membantu kita untuk menyampaikan pendapat tanpa merendahkan orang lain, mendengarkan tanpa langsung menyerang,
dan menghadapi konflik tanpa membuat masalah menjadi semakin besar. Karena hubungan yang baik bukan berarti tidak pernah memiliki perbedaan. Hubungan yang baik adalah ketika perbedaan tersebut dapat dihadapi dengan cara yang lebih dewasa. Kalau kita lihat lebih dekat, emotional intelligence sebenarnya bukan sesuatu yang hanya digunakan dalam teori. Kita bisa menggunakannya hampir setiap hari. Ketika kita mendapatkan kritik, ketika kita menghadapi kegagalan, ketika bekerja dengan orang yang memiliki karakter berbeda, ketika menghadapi tekanan, bahkan ketika kita harus memilih antara mengikuti emosi atau berpikir terlebih dahulu. Kalau saya melihat pengalaman saya sendiri, saya juga menyadari bahwa mengelola emosi bukan sesuatu yang langsung bisa dikuasai. Ada saat ketika saya kecewa, ada saat ketika saya terlalu memikirkan sesuatu. Tetapi mungkin memang seperti itulah prosesnya. Kita mengalami sesuatu, kita merasakan emosi, kita terkadang melakukan kesalahan. Kemudian kita belajar memahami apa yang terjadi. Dan dari pengalaman itu, kita mencoba memberikan respon yang lebih baik pada kesempatan berikutnya. Setelah memahami emotional intelligence melalui pemikiran Daniel Goleman, saya mendapatkan satu hal sederhana. Kita tidak perlu menjadi manusia yang tidak pernah marah. Kita tidak perlu selalu tenang. Kita juga tidak harus selalu memahami semua orang, karena kita tetap manusia. Kita akan merasa marah, kita akan merasa kecewa, kita akan merasa takut, kita akan gagal. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita belajar mengenali emosi tersebut dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan setelahnya. Ketika kita mampu mengenali diri, kita belajar memahami diri. Ketika kita mampu mengelola emosi, kita belajar bertanggung jawab terhadap tindakan kita. Ketika kita mampu memahami orang lain, kita belajar berempati. Dan ketika kita mampu membangun hubungan dengan lebih baik, kita belajar menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan bersama. Jadi, mungkin kecerdasan bukan hanya tentang seberapa cepat kita berpikir, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami apa yang kita rasakan dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Karena emosi bukan musuh. Emosi adalah bagian dari diri kita. Dan yang perlu kita lakukan bukan menghilangkannya, tetapi belajar memahaminya.